Salam seni dan budaya. Keris merupakan puncak karya budaya dalam bidang seni tempa logam yang syarat makna nilai yang dikemas secara indah. Keris didudukkan sebagai salah satu simbol falsafah dan filsafat hidup. Keris merupakan budaya keraton yang dalam perkembangannya merambah pula sebagai budaya masyarakat, sehingga lekat dengan perjalanan sejarah keraton-keraton di Nusantara. Namun demikian, secara substansial, keris lahir dari teknologi logam yang rumit, syarat makna nilai yang bersifat simbolis dan dikemas secara indah. Sejarah dan persebaran keris menunjukkan bersumber dari Jawa. Berbagai prasasti yang ditemukan pada abad ke-8 dan 9, budaya keris telah dihadirkan sebagai kelengkapan dalam upacara keagamaan. Prasasti Prunggu asal Karangtengah berangkat tahun 748 Saka atau 842 Masehi. Kemudian prasasti Tukmas, prasasti Humanding, prasasti Rukam, prasasti Jurungan, prasasti Poh, prasasti Ukajana, dan prasasti Sanggaran menerangkan keris menyebar ke seluruh Nusantara. Dalam budaya keris dikenal ilmu tangguh, yaitu pengetahuan ikonografi tradisional yang digunakan untuk mengkaji artefak keris, mengkaji ciri-ciri bentuk, garap, bahan, pamor, besi, baja, dan empu pembuatnya guna menentukan masa dan asal dibuatnya sebuah keris. Masa tersebut mengacu pada kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Era Sriwijaya dan era Sunda kuno, budaya keris menyebar ke Sumatera. Adanya bukti artefak keris tangguh Buddha biasa ditemukan di Sungai Musi, Palembang, dan daerah Padang Roco di Jambi. Naskah kuno berjudul Cariyos sing Para Empu dan Sejarah Keris menerangkan, pada era Sunda abad ke-10, seorang empu yang bernama Empu Sanggabumi, yaitu seorang putra dari Empu Besar Limbok Sumru, yang hijrah dan mengembangkan ilmu perkerisan di Sumatera, yaitu khususnya di Minangkabau. Era Kahuripan diterangkan Empu Bang Swarnakarna hijrah ke Bali dan mengembangkan pembuatan keris di wilayah tersebut. Pada era Singasari, saat Raja Kertanegara berkuasa, melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi, yang memiliki dampak besar persebaran keris ke seluruh wilayah Sumatera. Era Majapahit merupakan puncak persebaran keris ke seluruh wilayah Nusantara. Banyak dijumpai catatan-catatan penting yang menerangkan era Majapahit sebagai puncak kejayaan persebaran keris ke seluruh Nusantara. Budaya keris Thailand, terutama keris Patani, cukup populer dikenal di Indonesia. Namun, tidak banyak dijumpai literatur mengenai keris Thailand di Indonesia. Walaupun budaya keris tumbuh dengan baik di Thailand, namun tidak banyak dikenal empu-empu dari Thailand dan karya kerisnya. Sebagian besar dijumpai berupa keris panjang Bangkinang dan jenis keris rumpun Melayu lainnya, serta keris Bugis Makassar. Kitab Negara Ketagama menjelaskan mengenai luas wilayah Majapahit hingga ke Langkasuka. Selain itu juga menyebutkan kerajaan Siak. Kitab Cendini, Kitab Jitab Sarawesi, Kitab Wesi Aji menjelaskan adanya Wesi Siak atau Wesi Siem
yaitu bahan baku besi yang diimpor dari Siam, yang sekarang dikenal sebagai negara Thailand. Catatan perdagangan di Palembang pada abad pertengahan menjelaskan bahwa pedagang dari Siam biasa memperdagangkan gading dan bahan obat-obatan. Mereka biasa membawa keris panjang yang dikenal sebagai keris bahari. Mereka menyukai keris bahari untuk keamanan dalam perjalanan. Konon, di laut dan sungai, jalur perdagangan yang dilewati banyak perompak. Catatan di Sulawesi, masyarakat Bugis Makassar memiliki peran penting dalam persebaran budaya keris ke Patani di Thailand Selatan. Persebaran budaya keris dari Jawa hingga ke Thailand melalui perdagangan, kekerabatan, benda pelindung dan keamanan, serta sebagai kelengkapan busana adat. Keris Thailand dalam perkembangannya mendapat pengaruh kuat budaya keris Melayu dan budaya keris Bugis Makassar. Jenis keris yang biasa dijumpai di Thailand antara lain keris Jawa, keris panjang, atau keris bahari yang paling populer. Selain itu, keris perahu pengaruh budaya keris Melayu dan budaya keris Bugis Makassar. Karakteristik bilah keris Thailand pada umumnya mengacu pada keris Melayu dan keris Bugis Makassar dengan ciri pucuk rebung. Karakteristik bulu kerisnya sangat populer berupa ulu burung atau ulu tapal kuda dan bunga sakah yang mengacu pada budaya keris Melayu, terutama Bangkinang dan Riau. Karakteristik warangka berupa warangka sari bulan dan warangka 2 hari bulan, yang di Jawa disebut warangka tanggalan atau bulan tumanggal. Langkah strategis upaya pelestarian di Indonesia mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda. Budaya keris Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai The Indonesian Keris, a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Terdapat langkah-langkah strategis. Pada tahun 2006, melalui Puslitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didirikannya Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia sebagai wadah insan perkerisan Indonesia dalam upaya pelestarian budaya keris secara menyeluruh. Saat ini, SNKI telah tumbuh besar. Lebih dari 200 paguyuban menyebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya keris yang digawangi oleh insan-insan perkerisan. Pada tahun 2017, diresmikan Museum Keris Nusantara sebagai wahana aktivitas pelestarian keris Indonesia. Upaya lebih jauh, pada tahun 2012, adanya mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didirikannya program studi keris dan senjata tradisional di ISI Surakarta. Sebagai pusat studi bidang keris berbasis akademik, telah banyak dilahirkan sarjana-sarjana keris, hasil penelitian, kekaryaan, dan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pameran, dan berbagai aktivitas lainnya. Dalam berbagai kiprahnya, ISI Surakarta melalui program studi keris dan senjata tradisional memiliki kiprah-kiprah penting di dalam upaya pelestarian budaya keris. Keris-keris kontemporer berbasis akademik yang tentunya tidak meninggalkan koridor makna nilai, mampu menjamin keberlangsungan budaya keris dari waktu ke waktu. Mereka mampu menjawab tantangan zaman di era milenial dan generasi Z saat ini. Oleh karena itu, prodi keris dan senjata tradisional menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya keris berbasis akademik. Sekian, terima kasih.